Iya, kembali lagi teman-teman di HiPod. Kali ini sudah ada tamu jauh, teman politik saya. Wis. Waduh, Bapak Zaki, gimana Ki? Kabar sehat? alhamdulillah baik. Sehat. Kumaha Nah, Din? Sehat. Alhamdulillah di rumah saja. Oh, Ramadan di rumah ke aja ya. berapa ini? Ketujuh? Keenam, ketujuh. Ketujuh. Gimana udah ngapain Ketujuh. aja Ki? 7 hari Ramadan. Ya paling di rumah nonton Kurai Shihab. Siap. Terus ya beli ini apa? Tajil, Ngabuburit, beli tajil. makanan. Nah, kalau beli ngabuburit gitu di Indonesia masih ramai. Wah, kayaknya PS Corona mah nggak berlaku di Indonesia. Masyarakatnya juga PSBB ah, hanya beli, judul. beli, beli. Corona kayaknya gua nggak ada harga diri di Indonesia. Lebih baik makan daripada mati kelaparan ya. Ya begitulah prinsip orang Indonesia. Iya. Ya Abi Kurais emang di mana sekarang? Di TV ada? Enggak sih, enggak semua sih. Di YouTube aja ya Di sekarang? ini, di Di Tafsir narasi. Al-Misbah jam 2 dini hari Oh Metro di masih. Metro. Hmm. Kirain lagi Iya bikin masih. ini sendiri, lagi bikin YouTube sendiri. Enggak. Tafsir Al-Misbah jam 2 dia. Siap. Kangen tuh nonton Tafsir Al-Misbah. Kalau di Indonesia biasanya nonton itu. Sekarang jamnya udah nggak Oh iya, sinkron. kan. Emang jam Pas-pas 2 buka berarti di sana nontonnya. jam 8 ya? Apa teh? Buka Iya jam 2 dini hari, di sana jam 8. jam 8 jam 9. Ah, iya. Buka jam Paling nonton 8. YouTube aja. Buka jam 9 sekarang. Udah lama juga ya. Lumayan. Ya, insya Allah berkala. Siap. Tadi gimana Ramadan waktu lagi PSBB? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Pas lagi ini menjelang Nggak buka ada puasa. pengaruhnya, corona nggak ada harga diri di Indonesia. Nggak Nggak ada. ada yang takut. Tapi tetap semua pada pakai masker. Tetap disiplin gitu. Dilihat ya di lapangan. Tapi Tetap kalau disiplin. jaga jarak Tapi gimana ya di sana? jaga jaraknya nggak ada. Jaga jaraknya belum ya. Belum. Tapi untuk melindungi dirinya nggak ada. Tapi PSBB tuh mana di mana sih? Di Jakarta kan? Iya, orang di Tangerang Oh, Tangerang. PSBB-nya. PSBB-nya Jadi berlakunya cerita kapan sedikit pas orang dia pokoknya per checkpoint ini aja perbatasan kota. Orang itu pas ada mau pemasangan interior di Depok itu kena 4 kali checkpoint. Karena nggak gara-gara PSBB itu. Ya tapi orang dilewatin aja karena kan motor nggak boleh berdua, tapi kan orang sendiri jadi aman langsung aja. Yang banyak diberi itu motor berdua, terus yang nggak pakai masker, terus mobil yang penumpangnya melebihi kapasitas, itu yang di stopin. Sebelum bulan puasa ini efek PSBB di Tangerang kerasa nggak apa jadi lebih sepi gitu terus di tempat-tempat. Kalau efeknya sih nggak ada, tapi setelah ada pengumuman setidaknya ada 2 orang Indonesia yang kena corona, itu langsung sepi. Tangerang sepi. Jam 8 tuh sepi, jam 9 tuh sepi, apalagi Jakarta Pusat perkantoran. Harus ada buktinya dulu berarti ya, bukti kalau orang kena gara-gara nggak tuh. Tapi ya itu selang beberapa minggu, selang beberapa hari rame lagi jalanan. Orangnya lagi dirawat dari itu telah aja. Iya, virusnya gak dirawat keluar dulu. Gitu. Kalau PSBB sana tuh apa aja berarti ininya yang harus diperhatiin? Kan orang di sini selama ini cuma lihat dari berita aja gitu karena memang dari Jerman. Ya, kalau PSBB sih paling misalnya untuk kendaraan bermotor nggak boleh berdua.
Itu harus satu orang aja yang bawa motornya. Berarti Kalau Gojek berdua udah nggak boleh bawa penumpang. Gojek untuk sementara nggak boleh bawa penumpang, hanya ngirim barang dan beli makan. Makanya kasihan banget efeknya ke Gojek. Iya. Mempengaruhi banget. Saya udah Kurang turun pernah lagi. ketemu waktu itu kan beli minuman boba. Mas, hari ini udah berapa? Saya baru 5 mas, dari tadi pagi sampai jam 8. Efeknya tuh benar-benar Iya. bikin orang lockdown intinya. Iya, nggak cuman Nggak physical lockdown, tapi iya, ekonomi kasihan lockdown. juga mereka, padahal ya itu cukup hanya beli bensin dan makan buat besok aja. Orangnya ngomongnya gitu sih. Nggak tahu rezekinya gimana itu. Iya, ya mereka cuma berharap ada bantuan aja, kayak orang kesini beli makan. Iya. Itu sih. Tapi gara-gara Terus itu juga terus juga PSBB untuk mobil, penumpangnya 1 di depan, 2 di belakang. 50% penumpang yang boleh masuk menggunakan mobil. Itu aja sih. Selebihnya kalau melebihi itu dapat surat teguran. Jadi kalau Grab kalau Gokar gitu masih boleh bawa penumpang? Masih boleh, tapi asal di penumpangnya belakang. 2 orang. Ya, 1 depan, 1 belakang. Kan biasanya mobil ada 3 row kan. Supir, penumpang, sama penumpang lagi. Ya. Sama kayak di sini juga, kalau naik taksi harus di belakang duduk 2 orang maksimal. Iya, sama. Ya, tapi gitulah PSBB-nya. Jadi berlaku. Memang masyarakatnya juga belum takut-takut amat. Ya, jadi ya percuma nggak ada PSBB juga, tapi kalau masyarakatnya nggak bisa kerjasama, terus kerjasama untuk diam di rumah, keluar seperlunya. Ya. Karena yang masyarakat kita kan yang masih pengen rutinitasnya yang nongkrong kesana kesini, jalan-jalan sore. Jadi nggak terbiasa kayak langsung sehari di rumah apalagi udah 2 bulan lebih untuk diem di rumah, hampir mau 2 bulan. Iya. Nggak bisa orang Indonesia kayak gitu. Iya, nggak bisa. Mungkin ya perlu kesabaran lah. Tapi waktu dulu sempat ada perdebatan gitu ya, antara harus lockdown atau enggak, kan orang ngikutin di semua negara gitu ya. Kalau misalnya di Jerman kan, Jerman sendiri kan nggak menerapkan lockdown, tapi kayak lebih ke social distancing, terus diimbau untuk diam di rumah gitu. Terus beberapa lapangan pekerjaan pun ada yang harus dirumahkan, malah yang paling kasihan sih ada yang diberhentiin gitu sementara. Terus begitu yang maksudnya begitu dengar si Angela Merkel tuh ya, sebagai kanselernya bilang udah kita di rumah aja semua, itu kayak ya udah gitu, nggak apa-apa, toh mereka juga kan bisa menanggung gaji orang-orang yang nggak kerja gitu, karena memang uangnya ada kalau pemerintah Jerman. Nah begitu dengar Indonesia, terus dengar kayak netizen gitu ya yang bersikeras harus yang bilang Indonesia itu harus lockdown tuh, kayak bentar susah nih kalau Indonesia tuh susah gitu, karena yang susah. Tadi Zaki bilang juga banyak masyarakat yang kena dampaknya bener-bener kasihan, kayak tukang ojek tadi. Nah dan pemerintah juga kayaknya memang belum cukup gitu uangnya untuk menanggung beban mereka. Nah itu gimana tuh komen? Ya, pertama secara nggak langsung semua negara pasti nggak siap ngadepin pandemi COVID-19. Apalagi terutamanya Indonesia yang lagi gencar pembangunan SDM, infrastruktur, dan lain-lain, tiba-tiba harus digeser anggarannya ke bencana pandemi COVID-19. Terus juga ada beberapa teman pernah kayak diskusi, Indonesia harus lockdown. Kalau nggak lockdown pasti ini bakal menyebar luas ke 34 provinsi. Ya, menurut gua ya itu, pertama kalau kita lockdown, penjaring sosial, penjaring ekonominya harus benar-benar disiapin.
apalagi kalau gue ngelihat data yang pernah diliatin banyak media online terus para pengamat, 75% sampai 80% sektor ekonomi kita adalah sektor ekonomi informal, sektor ekonomi usaha kecil menengah. Jadi pendapatannya itu masih pendapatan per hari, per minggu, yang masih belum bisa diakumulasikan jadi pendapatan per bulan, per tahun. Nah, tentunya kalau di lockdown nih, nah siapa yang mau ngasih mereka? Pertama itu. Jadi kalau kita enak yang masih gaji per bulan, yang udah pendapatan penghasilan per bulan, yang masih digaji meskipun 50%, 75%, 25% enak, dapat terus duit. Kerja nggak kerja ibaratnya dapat terus gaji. Nah mereka gimana? Kalau diam di rumah aja mereka nggak makan. Kalau disuruh lockdown otomatis mereka pasti kena denda atau apapun. Nah makanya jadi keputusan pemerintah pusat untuk menerapkan social distancing menurut gue itu hal yang tepat. Tapi semua dibatasi, operasionalnya semua dibatasi. Tapi ya itu mestinya orang-orang yang ngomong lockdown itu mikir juga, iya ya 75-80% ekonomi Indonesia masih dikuasai orang-orang yang informal, masih ada Gojek, buruh harian dan lain-lain begitu. Terus juga mungkin ada pemerintah provinsi, pemerintah kota yang secara tidak langsung meminta bahwa kotanya di karantina wilayah. Terus juga ada pemberhentian transportasi viral. Ya ibaratnya lockdown untuk per kota itu. Terus juga ada pemberhentian transportasi publik seperti KRL. Nah tapi ya itu mereka jangan hanya minta diberhentikan, ujung-ujungnya nggak ada jaring-jaring sosial, jaring-jaring ekonomi yang untuk membiayai mereka. Jadi misalnya orang tinggal di Bekasi, kerjanya di Depok. Nah untuk mereka bekerja ke situ gimana solusinya? Jangan sampai diberhentikan tapi udah gitu aja, ujung-ujungnya nanti harus diambil lagi keputusan oleh pemerintah terkait, pemerintah yang mengatasi masalah ini gitu. Jadi jangan asal kita ngomong lockdown harus semua ditutup akses dan lain-lain untuk memutus rantai COVID-19 ini. Jangan asal ngomong gitu juga. Ini orang ngomongnya secara masyarakat umum ya. Gitu, tanpa mendalam hitungan stimulus ekonominya kayak gimana itu orang masih belum tahu. Tapi secara garis besarnya lockdown masih belum tepat untuk Indonesia. Jadi keputusan pembatasan sosial berskala besar, social distancing menurut gue itu keputusan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Setuju. Ya sebenarnya kalau di Jerman juga nggak beda jauh gitu, makanya si kanselirnya juga nggak berani lockdown total juga karena memang melihat aspek-aspek yang harus ada yang kerja lah, ekonomi harus tetap jalan, yang gitu-gitu sih. Iya. Terus juga dapat info juga dari temen kalau Indonesia lockdown kayak distribusi pangan akan terganggu. Masalahnya begini, misalnya bawang itu ada di wilayah A, beras itu ada di wilayah B, gula itu ada di wilayah C, otomatis dari C harus mendistribusikan ke tempat-tempat A, B, C dan lain-lainnya. Kalau untuk lockdown otomatis gak boleh ada aktivitas, nah kebutuhan pangan juga pasti akan terganggu. Kata orang benar juga ya, kalau lockdown bahaya juga, semuanya bakal terganggu lah semua aktivitas. Iya. Jadi ya memang kalau mau ngomongin nyawa manusia bergantung pada ekonomi gitu. Jadi bingung juga. Di satu sisi ada virus yang mematikan, tapi di satu sisi kalau misalnya nggak dapet uang ya sama mati juga sih gitu. Ya, soalnya ya masyarakat Indonesia rata-rata masih bicara besok makan apa, besok makan apa. Itu pendapatannya masih bicara gitu, aduh makan apa ya besok. Sedangkan duit di kantong tinggal 5.000. Gimana kalau apalagi kayak bantuan sosial kan otomatis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak semua dapat lah. Hanya orang yang terdata, yang tertulis saja. Nah itu juga belum bisa menjamin kalau
mereka bakal dapat makan untuk besok dan lain-lain. Makanya pembatasan sosial berskala besar atau social distancing menurut gue itu yang paling the best lah untuk Indonesia. Karena ya balik lagi yang kalau gue melihat gitu ya, dari semua negara pemerintah tuh ya cuma bisa, yang paling baik tuh cuma bisa menghimbau. Balik lagi yang bergerak tuh Iya, kita sendiri. kita sendiri menghimbau tetap di rumah, gak usah keluar. Makanya kan sekarang kayak belanja dan lain-lain untuk ada Grab, kita kalau ingin ngebantu ya pakailah jasa mereka kayak belanja keperluan sehari-hari pakai Grab. Jadi kan kita ngebantu mereka, justru mereka mengharapkan dari pendapatan penghasilannya dari situ gitu. Atau beliin makanan buat mereka. Ya beli makanan sekarang banyak kan orang gitu juga, beli berapa paket, Mas tolong bagi-bagiin nanti buat Mas ini dan lain. Gitu, sangat membantu lah. Jadi hebatnya orang Indonesia yang nggak ada di sini nih Ki, saling suka berbagi. Misalnya orang kita tuh nggak tegaan. Padahal dia sendiri kadang masih butuh, tapi kayak udahlah bantu aja. Apalagi lagi di bulan suci Ramadan gini kan. Mungkin kan ada beberapa orang menganggap bahwa pemerintah lamban mengambil keputusan, kenapa masih kenapa masih ditunda-tunda dalam keputusan antara lockdown atau enggak. Menurut gue sih itu udah bisa terjawab pas Bapak Presiden udah ngomong juga kan di Mata Najwa, tidak membuat masyarakat resah aja itu sudah mengambil keputusan. Harus ngapain. Tentunya katanya juga kita bisa belajar kok dari Filipina, India, dan lain-lain. Efek lockdown tuh efeknya kayak gimana? Ibaratnya secara kultur, secara geografis kita kan hampir sama dengan mereka. Jadi ya itu, lockdown bukan opsi terbaik untuk kultur orang Indonesia. Tapi sekarang ngomong-ngomong tadi udah mention Mata Najwa, kalau mau mudik juga beberapa tol, jangan senyum dulu. Tol juga sekarang udah beberapa ditutup ya Ki ya? Iya udah beberapa ditutup, tapi ya itu teman juga bilang masih ada orang yang suka lolos, ada orang yang masih pintar aja nyari cara untuk bisa lolos mudik kayak gitu. Ya pintar berarti orangnya. Malah kita ada loh penumpang di saat ada polisi dia masuk ke bagasi bus yang untuk nyimpen barang. Buset. Pas lagi diperiksa sama polisi gitu. Iya, ya nggak ada penumpang. Padahal penumpangnya di bawah. Tapi tetap aja ketahuan. Pinter. Saking kayak gitunya. Tapi juga pesawat ada yang full katanya. Iya, pesawat juga untuk sementara diberhentikan terlebih dahulu. Oke. Jadi hari ini mudik atau pulang kampung? Ya beda lah, beda. Pulang kampung. Menurut mana kumaha? Beda apa sama? Kalau kata Pak Presiden sih beda. Beda apa sama? Kalau kata Pak Presiden beda. Iya, kata orang juga beda. Mudik itu satu fenomena tahunan. Kalau pulang kampung itu bisa dilakukan kapan aja dengan catatan mereka nggak balik lagi dalam kurun waktu 6 bulan. Nggak tahu lah balik lagi kapan ke tempat pekerjaannya atau kota untuk kerjanya. Kalau mudik itu cuma 2 minggu, 10 hari. Tuh, itu aja jadi polemik ya masalah mudik. Dari berapa menit interview yang ngasih klarifikasi yang highlight tuh aja. Cuma mudik jadi masalah utama. Kelamaan di Cina sih. Santai Pak.
jangan kepancing. Enggak. Tapi Santai kok. mana sendiri Zak ngelihat ini nggak, mengikuti perkembangan pemerintah negara lain gitu ya di luar Indonesia saat lagi COVID gini? Paling cara penanganannya aja sih orang dapat ini juga dapat info dari teman kayak Korea dia mempersiapkan alat kesehatan massal. Nah itu juga yang dilakukan pemerintah Indonesia kan, mendistribusikan ke kota-kota untuk tes massal apa ini seseorang kena COVID atau enggak. Menurut gue itu juga langkah penting bagi pemerintah kita. Terus juga jaring-jaring sosial ekonomi, gue pernah baca di Euronews itu kayak Turki juga katanya nyiapin, jadi badan BUMN kalau kitanya tuh bulognya menyiapkan kebutuhan pangan lalu didistribusikan ke masyarakat yang kurang mampu. Nah itu juga dilakuin dengan adanya bantuan sosial yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut gua itu sih yang jadi contoh, kecuali lockdown ya. Itu enggak. Kayak di India harusnya di kapratin yang keluar. Kalau kita lockdown serem bro kalau lihat India. Polisinya galak-galak. Terus polisinya pakai kumis gitu ya. Kayak di film-film Bollywood. Yeah. Serem sih. Tapi yang malah ya terlalu lockdown juga serem, tapi terlalu bandel masyarakatnya juga serem, kayak di Amerika serem banget. Iya. Sampai ada yang demo. Kita lockdown masyarakatnya masih gini. Nerapin PSBB aja masih banyak melanggar. Iya. Apalagi lockdown. Gitu. Di Amerika sampai mereka malah nggak percaya corona katanya, percaya COVID. Iya. Jadi ada yang viral fotonya tuh, mereka demo terus bilang corona is a lie, tapi dia demonya pakai masker ya. Itu takut juga. Terus juga ada juga di katanya dulu aja di rumah dikatain pengangguran, sekarang di rumah dijadiin pahlawan bangsa. Iya benar. Ya tapi mana ini nggak sih ngira kalau kita bakal melewati masa seperti ini gitu? Kalau ya itu kayak dari lihat sih insya Allah pengennya sih habis lebaran lah. Ya sudah selesai lah. Kan kata tim gugus tugas itu juga katanya kan puncak keduanya tuh awal Mei, gelombang kedua awal Mei sampai Juni. Nah Juli itu udah mulai turun. Jadi ya berharap Juli itu udah bisa pulih lah segala aktivitas. Iya. Dari sekolah, pekerjaan, semuanya lah. Kalau masyarakatnya disiplin ya. Kalau masyarakatnya disiplin, menggunakan masker, cuci tangan, keluar seperlunya, di rumah aja pokoknya. Kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang penting, ya intinya di rumah aja. Kalaupun sakit langsung isolasi mandiri. Terus Zaki sendiri setelah ada COVID ini yang kegiatan biasanya yang terhambat apa nih? Ya itu Dim, kayak kan orang sekarang di konsultan interior ya. Iya. Mestinya Ramadan dan Lebaran ini jadi bulan cuan. Iya, benar-benar. Yang bisa achieve nih, ya mereka ya udah mas kita pending dulu ya untuk survei, untuk survei lokasi. Saya juga ngeri untuk keluar, ya udah pasrah aja lah, selawatin aja semoga setelah Lebaran. Amin. Iya. Tapi adalah 1-2 Mei yang jalan proyeknya, tapi yang nggak gede, tapi disyukurin aja. Meeting lewat internet aja ya kan? Iya, meeting lewat ini aja. Mengganggu sekali kok Dim. Apalagi ini LDR sekarang. WhatsApp. Semua kena. Ya sekarang aja di sini kita kalau nongkrong gitu online. Ngajak teman-teman tapi kurang kena nggak sih kalau nongkrong online gitu ya?
Tapi ya kalau udah jokesnya tuh jadi apa kurang kayak greget gitu telat kalau denger terus kayak udah ngomong iya terus yang lain loading dulu udah baru pada ketawa ketawa. kita masih bengong aja. So, aduh, terus Tapi apalagi? menurut Maneh gimana penanganan pemerintah kita dalam menanggapi COVID yang ada di Indonesia Nah, dulu? sebenarnya kalau ngelihat ngelihat semua negara gitu ya, nggak cuma Indonesia atau nggak cuma Jerman aja gitu, kayaknya kalau orang pribadi gitu ya ngelihatnya udah nggak bisa nyalahin pemerintah sih sekarang tuh. Kita Iya, cuma bisa bergantung pada diri kita sendiri gitu. Kita mau kalau mau nggak kenapa-napa ya tinggal di rumah, kalau mau jadi pahlawan ya tinggal di rumah gitu. Jadi ini betul. kalau kalau pendapat orang pribadi gitu ya kayak nggak etis sih nyalahin pemerintah kalau sekarang Jadi dimanapun gitu di mana. udah nggak ada lagi ya si A, si B, si Udah D, nggak si ada C situ yang paling kita tanggap. Karena ini jadi tugas nasional juga, tugas tugas kita bersama semua juga. sih. Terus ya kayak ya udahlah, udah jangan jangan nyalahin. Kalau dulu kamu kubu mana nyalahin, kalau pemerintahnya dulu kubu seberang terus disalahin, udah bukan kayak gitu sekarang, udah zamannya zamannya bersatu sih. Ya orang juga ngelihat kayak ada beberapa lah kayak salah satu politisi atau apa kayak mengedukasi masyarakatnya juga kurang gitu. Jadi kayak COVID ini langsung ditarik ke Iya. keberhasilan pemerintah atau enggak. Jadi menurut gue kayak siapa yang pengen ada COVID gitu kan? Iya. Jadi jangan langsung menilai bahwa oh pemerintah A gagal, pemerintah B gagal. Kita Pasti juga nggak semua mau semua adanya pemerintah kaget sih. iya Indonesia juga yang menganggap ini flu biasa bisa diselesaikan secara ntar hilang sendiri, Atau ternyata dengan wah minum tolak efeknya angin, kemana-mana, tolak angin, berjemur krok, di matahari, krokin. Iya, efeknya nggak ada kemana-mana kan. yang tahu COVID-19. Jadi disayangkan aja di ya kalau Yang si ngerasa lebih tanggap, si ini lebih ini kurang nih. ya ujung-ujungnya kita sendiri sih itu mah. Dan apalagi Iya, kita gitu ya, kadang suka kesel ya, sebenarnya hak mereka juga sih, kadang suka kesel sama orang-orang yang udah ada himbauan pun mereka tetap keluar dan update instastory lagi di luar gitu. Itu kan jadi malah bikin orang orang yang tadinya ngabuburit nih. iya, yang tadinya orang udah disiplin tuh ya, udah niatin gue mau tinggal di rumah aja nih, begitu lihat lihat instastory orang, si ini juga keluar, udah keluar juga lagi gitu. Jadi Iya, kalau misalnya memang corona nggak keluar, ada harga dirinya di sini di Indonesia. yang kan di Indonesia kadang di sini juga gitu sih, Masih ya masih orang ada yang bandel juga. aktivitasnya rame. Ya alhamdulillahnya sekarang udah mulai turun gitu. Yang tadinya kita Katanya juga toko-toko udah mulai buka ya, Dit? toko-toko udah ada yang mulai buka, udah beroperasi lagi, tapi ya itu masih dibatasi, Iya, masih harus iya jaga dilihat jarak. grafiknya juga Jerman juga udah mulai turun Udah mulai angka turun. pasien positifnya. Soalnya tadinya kan kita terbesar ketiga kan, apa keempat Oh ya, di oh dunia. iya ya. Sempet kaget juga tuh, soalnya dulu emang waktu awal-awal covid baru berapa ribu gitu ya, si masyarakatnya masih bandel juga, karena kan Acuh tak acuh. kita kan habis winter nih, dingin terus tuh. Terus tiba-tiba masuk musim semi, ada matahari kan, nah orang pada keluar. Jadi udahlah, lebih baik ketemu matahari, nggak apa-apa ada corona juga gitu. Makanya di situ mulai Iya. tinggi lagi. Tapi kalau dari Jerman sendiri kayak misalnya melanggar aturan sama lah ya kayak di Indonesia yang didenda gitu. Beberapa sih awalnya tuh cuma beberapa wilayah gitu ya, yang kalau keluar kan kita peraturannya kalau keluar nggak boleh lebih dari berdua, harus berdua maksimal. Nah kalau lebih dari berdua itu kena denda. Atau kalau sekarang ada wajib masker kan di
transportasi umum. Oh Kalau iya. misalnya nggak pakai masker di transportasi umum harus didenda gitu sih. Terus juga bis masih ini ya, kayak per 2 menit masih jalan biasa seperti biasa. Awalnya tuh berapa menit sekali, 20 menit sekali. Sekarang Oh berarti jadwalnya kayak jadwal weekend ya, Sabtu Minggu gitu ya yang dikit. jarang-jarang. Tapi sekarang Oh udah iya mulai iya. normal lagi. Kereta aman lah ya. Kereta aman. Cuma sepi sih. Oh iya sih. Begitu. Ya di sini ya sama lah ya berarti. Kembali lagi ke diri kita ya. Kembali lagi ke diri kita lah. Sebenarnya masih gitu sih. Bingung juga sih nyalahin pemerintah. Yang penting pemerintah udah nyiapin jaring sosial, ekonominya, tinggal kita aja yang memanfaatin Betul. fasilitas yang dikasih. Betul. Terus ini Ki, pertanyaan terakhir lah ya, sebagai penutup, udah setengah jam juga. Takutnya sisanya kita ngobrol-ngobrol off ini aja, off air. Kalau kan mana ini ya, politik hubungan internasional ya. Kalau misalnya ini kan yang kena COVID ini kan kita nggak bisa tutup mata semua negara lah ya. Kalau misalnya kita gitu ya, sebagai warga negara Indonesia kena dampak COVID-nya, apakah etis nggak sih kalau kita nyalahin pemerintah Tiongkok gitu? Dimana itu kan awal mulanya virus COVID ini menyebar, yang akhirnya pada nyebar ke seluruh dunia. Kalau kita nyalahin mereka, ini nggak sih, etis nggak sih dari hubungan internasional? Ya kalau untuk negara sih nggak etis ya ini nyalahin pemerintah rakyat Tiongkok atau enggak. Tapi ya itu masyarakat kita kan yang dari negara ini nih mestinya gimana sih ada efek ini. Yang penting dengan adanya virus tersebut, pemerintah negara tersebut sendiri kan pasti mempunyai kalkulasi sendiri ya. Kayak ini efeknya bakal masuk ke negeri gua atau enggak nih, sejauh mana efeknya mengganggu ekonomi negara gua. Nah paling itu aja sih pemerintah harus mempersiapkan. Jadi kayak menyalahkan ini dari pandemi ini dari rakyat Tiongkok, menurut gue sih nggak etis sih, kayak harus menyalahkan pandemi dari Cina gitu kan. Apalagi katanya Australia atau Amerika melakukan investigasi berkaitan dengan COVID-19 ya. Semua juga nggak ada yang pengen ada virus pandemi ini gitu. Bahkan jadi yang penting Tiongkoknya juga nggak mau sekarang, ya yang penting sekarang dunia bersatu, kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Intinya banyak pesan sih yang bisa kita dapat dari COVID-19 ini, dimana kayak dari segi hubungan Cina dan Amerika. Dengan adanya COVID ini mereka berkomunikasi lagi, kayak tolong dong bantu kita, tolong dong bantu ini. Jadi nggak ada lagi yang namanya kepentingan kayak gue Cina, lo Amerika, nggak ada itu. Jadi pesan yang mungkin yang ingin disampaikan bahwa udah dunia tuh saatnya kita bersatu, nggak ada lagi yang namanya perbedaan, nggak ada lagi yang namanya ini. Kita tuh semua sama gitu, saling membutuhkan antara satu sama lain. Nggak ada negara superior, nggak ada negara yang nggak superior, semuanya sama. Kita semua sama-sama susah. Iya, jadi ya lebih ke pesan dunia kayak kita bareng-bareng aja nyelesain masalah COVID-19 ini. Oh siap. Gitu. Mantap. Di satu sisi kalau itu. Untuk Nadim sendiri gimana nih? Di satu sisi kalau saya mah dunia butuh ini istirahat, bumi butuh istirahat. Iya betul istirahat. Gantian lah sama makhluk lain ya, kayak binatang. Betul. Kan katanya sekarang lapisan ozon juga udah mulai tertutup, polusi berkurang. Gantian lah sama kita. Tentunya juga ini kan terkabul orang Indonesia, pengen tanggal merah dikasih tanggal merah. Iya benar, selamanya. Tapi pengen belajar online, nggak ada UN dikasih. Iya bener, batal. Mau kuliah mager dikasih online, kuliah di rumah. Online, iya. Bener sih. Jadi memang tadi gimana Dim? Ya ngomong-ngomong tanggal merah, besok
tahu hari ini gitu, tadinya kabar-kabarnya mau ada ini demo Oh, buruh. Mede ya. Iya, May Day. Orang belum ngeliat tuh perkembangannya gimana, tapi ya nggak pasti, menurut gue sih nggak dibolehin ya, Iya. karena itu perkumpulan melebih 5 orang. Nggak ada lah ya, jadi Nggak ada sini sih. juga harusnya nggak ada sih. Biasanya kan Iya. ramai banget. Wah, tanggal 1 penuh DPR, Monas, Istana, Bundaran HI. Ya, yang masih demo sih kayaknya Amerika aja sih. Kocak. Nah gitulah. Semoga COVID bisa berakhir secepatnya. Amin. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya, di momentum buat ibadah di rumah, lebih khusyuk. Banyak, betul. Banyak hikmahnya juga. Gara-gara COVID ini jadi banyak kajian Abi Quraish yang online, yang lewat Zoom, jadi bisa ikutan, bisa nanya langsung, berinteraksi langsung sama Abi. Oh, emang ada ya yang Zoom? Ada Zoom. Waktu itu pernah kan pengajian Belgia, Abi Quraish di situ, terus ikutan Zoomnya, ya alhamdulillah kayak akhirnya gitu, kayak beneran ketemu langsung setelah bertahun-tahun. Tapi dibatasi ya? Dibatasi ya? Dia lebih intim. Iya. Iyalah. Ya gitu paling Zak. Ya mungkin, iya siap. Apa tadi? Penutup? Ya mungkin untuk ya gara-gara COVID ini ya kita nggak bisa mudik aja sih gitu. Iya. Apalagi masyarakat Indonesia kan udah kayak gue mudik nih. Jadi ya bersabar aja gitu, pasti ada gantinya lah. Iya. Betul. Sudah, jadi nggak bisa mudik ya, atau pulang kampung. Ya sudahlah Zak, hati-hati terus sana, stay safe. Semoga kita bisa ketemu. Orang juga harusnya tahun ini pulang Zak, cuman nggak tahu kalau kayak gini sih. Kapan pulangnya? Oh, magang ya? Enggak, liburan aja. Kapan? Liburan terus bosku. 2 tahun sekali ya, kalau ke Indonesia 2 tahun sekali. Agustus harusnya. Kan udah kemarin mah. Belum, tahun kemarin belum. 2 tahun yang lalu Zak. Oh iya. Yang iya. Nggak jadi. Yang kita itulah. Oke, terima kasih teman-teman udah pada nonton kita, udah dengerin kita, sampai bertemu di iPod selanjutnya. Makasih Zaki. Udah. Ya Din, yuk.